buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Adik-adik. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Teman semua, Lopi kangen loh, pengen kebaktian bersama. Shalom. Halo teman-teman, halo kakak sekolah minggu. Aku kangen sekali sekolah minggu. Tuhan memberkati. Halo. Shalom teman-teman, nama saya Nuel. Selamat pagi. Tidak terasa sudah 1 minggu kita berjumpa lagi di sekolah minggu secara online. Juga apa? Kalian tahu nggak? Bagaimana kita bisa melewati 1 minggu ini? Ayo, siapa yang menuntun? Siapa yang melindungi? Kalau tidak Tuhan, siapa lagi? Ya? Ketika adik-adik sedih, kalau sedih gimana mukanya? Ya, ketika adik-adik nangis, ya, atau ketika adik-adik ketawa, apa yang selalu adik ingat? Semuanya ini yang mengerjakan nangis sedih segala itu adalah Tuhan. Ketika kita bersedih itu bukan karena Tuhan tidak menyertai ya, tapi itu adalah ujian untuk mental kita, semacam kepribadian kita, untuk bisa lebih naik tingkat, lebih orang yang lebih tegar ya. Kita akan mulai ibadah kali ini juga seperti biasa dengan satu pujian sehingga boleh menyenangkan Tuhan ya. Ayo kita nyanyi, ayo kita nyanyi ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
memuliakan Tuhan, kita mau masuk dalam firman-Nya. Dan kita harus berdoa. Karena apa? Roh Kudus yang tinggal dalam kita ini untuk membantu, menolong, mengerti apa yang akan kita dengarkan. Dan ketika kita mendengarkan dengan pertolongan dari Roh Kudus, apa yang terjadi? Situasi apapun itu, ada Tuhan yang selalu mengingatkan, yaitu Roh Kudus yang mengingatkan, ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Ayo Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bawa hati kami Tuhan, pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk boleh mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Demikian juga dengan Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk boleh berjalan di jalan-Mu ketika kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan. Biar menjadi anak yang boleh menyukakan hati Tuhan melalui segala keadaan kami. Tuhan juga diberkati Kak Emi yang memberitakan firman. Tolong dia Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga apa yang diwartakan bukan dari keinginannya, tapi Tuhan sendiri yang berbicara. Ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kali ini kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus pandai mengajar. Ayat hafalan diambil di dalam Lukas 4 ayat 32, yaitu mereka takjub mendengar pengajarannya. Sekali lagi, Lukas 4 ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Coba adik-adik ulangi tanpa membaca, hafal tidak? Cerita Alkitab ini diambil di dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 32 dan juga ayat 42 sampai 44 juga di dalam Lukas 5 ayat 3, juga di Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan Yesus melayani orang-orang dan mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia berjalan di bukit yang jalannya naik turun. Ia juga melewati padang gurun yang sangat panas. Ia melayani orang-orang yang tinggal di desa maupun di kota. Di antara mereka ada nelayan, pedagang, petani, tukang kayu, gembala, tukang tenun, pandai besi, tukang sepatu, pengrajin. Ia menghibur yang sedih dan menyembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kabar baik kepada mereka. Semua orang yang melihat dan mendengar pengajarannya merasa heran karena perkataan yang disampaikannya penuh dengan kuasa. Sesudah mendengarkan cerita tadi, adik-adik pasti bertanya, "Kak, bagaimana aku bisa mengajar seperti Tuhan Yesus? Aku kan masih kecil dan aku gak bisa loh kalau mengajar pada orang yang lebih dewasa dari aku. Bagaimana Kak?" Caranya adik-adik bisa menjadi saksi hidup bagi Tuhan Yesus. Menjadi saksi bagi Tuhan Yesus itu adalah menjadi anak yang baik.
yaitu anak yang menghormati orang yang lebih tua, anak yang penuh dengan sopan santun, berbudi pekerti yang baik, lemah lembut, penuh sukacita, juga panjang sabar, tidak mudah marah. Dengan cara ini, adik-adik sudah bisa menjadi pengajar seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, pada minggu ini kita mau belajar menari. Dan bagi adik-adik yang bisa, kirim videonya ke kakak ya. mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan pandai mengajar, kita juga mau jadi teladannya ya. Kita meskipun masih kecil, tapi kita bisa mewartakan tentang Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang tinggal dalam kehidupan keluarga kita.
dengan apa? Tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak jemu-jemu menjadi anak yang baik, dan selalu gigih bilang kepada orang-orang, aku bisa gini loh karena ada Tuhan tinggal di dalamku. Ya, apa yang Tuhan ajarkan itu adalah indah bagi kehidupan kita. Sehingga ketika nanti kita besar nanti jangan lupa ya, selalu ikut dengan Tuhan Yesus sampai kalian semakin dipermuliakan melalui kehidupan kalian. Ayo kita tutup ibadah sekolah minggu kita ini dengan doa ya. Lipat tangan, tutup mata, biar konsentrasi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi teladan Tuhan Yesus bagi sekeliling kami. Roh Kudus beri kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, menjadi anak yang baik, sopan, dan berbakti kepada orang tua sehingga Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga mau belajar untuk boleh mengajari orang-orang di sekeliling kami, orang tua kami, bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, memberkati, memberi kekuatan dalam hidup kami. Juga Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini ada virus corona. Tuhan memberi kami kemampuan Tuhan untuk boleh berjalan sehingga melewati masa epidemi corona ini dengan tetap sehat. Dan demikian juga keluarga kami, orang tua kami, berkati kesehatannya, diberkati pekerjaannya. Semuanya Tuhan tolong. Dan sukacita itu kami boleh terima Tuhan dari Tuhan sendiri. Juga Tuhan ampuni untuk segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan. Biarlah Tuhan juga menolong mengampuni sehingga hidup kami semakin boleh bersukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Roh Kudus